Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Nina, Vio, Nana, saya Puspa, dan Rizal akan memaparkan hasil dari project based learning kami mengenai jurnal internasional dengan judul What Effect Does European Private Law on Cross-Border Divorce Have on National Family Laws and International Obligation of Member States? Perubahan peraturan pada Brussels II dan Rome III memberikan dampak terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang menentukan banyaknya lonjakan perceraian lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perceraian lintas batas bisa sangat berbeda tergantung dari pengadilan yang berwenang dan hukum yang berlaku. Karena ketentuan hukum perdata internasional dari negara-negara anggota mengenai perceraian lintas batas berbeda secara signifikan yang menyebabkan ketidakpastian mengenai pengadilan negara anggota mana yang pada akhirnya akan menyidangkan kasus perceraian lintas batas tertentu dan hukum negara-negara yang akan akhirnya dapat diterapkan pada perceraian lintas batas tertentu. Kemudian istilah perkawinan digunakan dalam Brussels II dan Rome III termasuk pernikahan sesama jenis juga. Hal ini akan menyebabkan semua negara anggota yang menerapkan bis Brussels II dan Rome III dipaksa untuk mengakui pernikahan sesama jenis lintas batas yang diterapkan di luar negeri dan untuk melakukan perceraian sesama jenis lintas batas. Hal ini dapat menyebabkan negara-negara anggota yang saat ini tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis secara tidak langsung dipaksa untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dalam undang-undang keluarga substantif mereka, termasuk Indonesia yang tidak melegalkan pernikahan sesama jenis karena perundang-undangan dipositifkan dari tidak bolehnya bertentangan dengan moral ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pengadopsian Brussels II bis dan Rome III ini akan menggantikan hukum perdata internasional mengenai perceraian lintas batas bagi negara-negara anggota yang berpartisipasi. Nah, dalam arti hierarki perundang-undangannya nih, Brussels II bis dan Rome III akan di atas dari hukum internasional dari negara-negara itu sendiri. Nah, dalam Brussels II bis dan Rome III ini ada istilah perkawinan yang dimana dalam istilah tersebut termasuk pada perkawinan sesama jenis. Jadi dengan pengadopsian Brussels II bis dan Rome III ini, otomatis negara-negara anggota, baik yang melegalkan perkawinan sesama jenis maupun mengilegalkan perkawinan sesama jenis, diharuskan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis itu sendiri. Nah, dilihat dari sini, jika dibandingkan dengan hukum perdata yang ada di Indonesia, tentunya hal ini sangat bertentangan, terkhususnya pada perkawinan sesama jenis ini. Di Indonesia sendiri tidak melegalkan adanya perkawinan sesama jenis. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di dalam situ mengamanatkan bahwa perkawinan semestinya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada aturan yang memperbolehkan perkawinan atau pernikahan sesama jenis di Indonesia, baik dari norma hukum, norma agama, maupun norma sosial yang berada di masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rehana Manila Zahra, NPM 2010601085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil analisis saya setelah membaca jurnal kelompok kami. Adanya perubahan peraturan pada Brussels II dan Rome III banyak memberikan dampak terhadap negara-negara anggota di Uni Eropa. Pada awalnya terjadi banyak lonjakan jumlah perceraian lintas batas di Uni Eropa. Kemudian, Uni Eropa menyadari bahwa ketidakpastian tentang pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku, dan pengakuan keputusan dalam kasus perceraian lintas batas mungkin dapat menghambat pergerakan bebas orang-orang di dalam Uni Eropa. Sehingga dibuatlah beberapa perubahan. Namun, dengan diperbaruinya peraturan, membuat beberapa pro kontra terhadap Brussels II dan Roma III. Dikarenakan banyak negara anggota Uni Eropa yang harus melanggar kewajiban internasionalnya untuk memenuhi kewajibannya terhadap hukum yang baru. Misalnya, di beberapa negara anggota yang belum melegalkan pernikahan sesama jenis pada akhirnya dapat dipaksa untuk melakukannya. Maka dari itu, jurnal ini berargumen mengapa pengakuan ini secara khusus ditegaskan pada pasal 13 Roma 3
Selain itu, negara-negara anggota yang ikut serta dalam Rome III tetapi hukumnya tidak mengatur lembaga pemisahan hukum dapat dipaksa untuk menandatangani lembaga ini. Jika dibandingkan dengan hukum perdata internasional di Indonesia tidak dapat membiarkan adanya intervensi dari negara lain, sehingga hukum yang dipakai pasti merupakan kaidah HPI Indonesia. Berdasarkan jurnal yang telah diberikan, maka hal yang dapat saya pahami adalah salah satunya berkaitan dengan matrimonial, khususnya perkara perceraian. Dalam hal ini adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang apabila pihak yang bersangkutan dalam perceraian tersebut berasal dari satu negara atau berasal dari keluarga negaraan yang sama, maka pengadilan yang berhak untuk memutus perceraian tersebut adalah negara terkait. Namun berbeda halnya apabila perceraian tersebut melibatkan dua pasangan yang tidak dalam satu wilayah negara Uni Eropa atau mereka berbeda keluarga negaraan, sehingga muncul perdebatan yurisdiksi dari pengadilan yang mana yang berhak untuk memutus perkara tersebut. Nah, di sini Uni Eropa sebagai organisasi internasional menjadi wadah negara-negara Eropa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong kerjasama di bidang hukum, terutama di dalam perceraian ini, yang memiliki implikasi lintas batas negara. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah dibuatnya instrumen yudisial yang didasarkan pada prinsip pengakuan. Peraturan tersebut adalah 1. Council Regulation nomor 2201/2003 atau yang kita kenal sebagai Brussels II atau regulasi Brussels. Maksud saya Brussels. Kemudian yang kedua adalah Council Regulation nomor 1259 tahun 2010 atau yang kita kenal sebagai Peraturan Roma III. Kemudian yang ketiga adalah Council Regulation nomor 1103 tahun 2016. 3 atau salah satu peraturan yang saya sebutkan tadi apabila digunakan untuk menjadi dasar untuk memutus sebuah kasus perceraian lintas batas di negara anggota Uni Eropa, tidak hanya di negara anggota Uni Eropa tersebut atau Lex Fori yang mengakui dan menegakkan keputusan tersebut, namun keputusan tersebut harus diakui dan ditegakkan di negara anggota Uni Eropa yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip pengakuan keputusan yang dibuat secara sah di satu negara Uni Eropa harus diakui dan ditegakkan di negara Uni Eropa lainnya. Nah, menurut saya, hal ini menyebabkan terjadinya pemberlakuan hukum asing, yakni hukum hakim negara anggota Uni Eropa yang memutus perkara tersebut atau Lex Fori kepada negara-negara anggota Uni Eropa yang lainnya. Kita telah mengenal sebuah teori ketertiban umum dalam HPI. Ketertiban umum dalam konteks HPI adalah sebuah situasi di mana hakim dapat mengesampingkan hukum asing yang seharusnya diberlakukan di negaranya demi ketertiban umum, meskipun hukum asing tersebut telah sesuai dengan HPI. Sehingga, menurut hemat saya, dalam hal ini, demi ketertiban umum, pengadilan di negara anggota Eropa yang lain dapat menolak untuk mengakui dan menegakkan putusan tersebut karena bertentangan dengan sendi-sendi pokok hukum nasional negara tersebut. Ya, pada intinya jurnal yang kami bahas ini mengenai tentang dua konvensi, yaitu Konvensi Brussels II dan Roma III. Dua konvensi ini sangat mempengaruhi hukum tertulis mereka, karena jika di Brussels II dan Roma III itu tercantum, namun di hukum tertulis mereka tidak tercantum, maka negara tersebut harus mengakuinya dalam hukum tertulis mereka. Dan jurnal ini juga membahas mengenai perceraian lintas batas, yang dimana jika negara itu tidak memperbolehkan cerai tapi di Brussels II dan Roma III itu memperbolehkan, maka negara tersebut harus mengakuinya, harus memperbolehkannya. Walaupun di persidangan itu tidak bisa, maka dia dapat pergi ke luar negeri lalu dia melakukan perceraian dan negara tersebut harus mencantumkan perceraian itu dan mengakuinya. Dan di Roma III juga menjelaskan bahwasanya untuk kata dari perkawinan bukan sekedar perkawinan untuk sesama jenis, tapi juga untuk
tapi juga ada perceraian lawan jenis dan ada perkawinan sesama jenis. Lalu analisis dari saya itu untuk ini berarti Roma 3 melegalkan LGBT, dan jika kita kaitkan dengan hukum Indonesia, LGBT sendiri itu tidak diperbolehkan. Bahkan apabila negara asing dia menikah di negara asing dan menyatakan dia sudah menikah sesama jenis, ketika masuk Indonesia pernikahan itu tidak diakui secara sah. Itu sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu untuk perkawinan lintas batas di Indonesia menyatakan bahwasanya perkawinan lintas batas itu seperti pada pasal 18 AB, itu yang menjelaskan bahwasanya pernikahan itu perceraian lintas batas itu disesuaikan apabila dia memiliki masalah di negara tersebut, maka tergantung dia menyelesaikan di mana. Jika penyelesaiannya di Spanyol dan hakim Spanyol milih untuk di Spanyol, maka lex fori mereka adalah Spanyol. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pemaparan kami mengenai jurnal internasional tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.